Sahabat Lima Waktu, saat ini saya sedang berada di ruangan Ketua DPRD Kota Cimahi, Ya. Bapak Insinyur Ahmad Zulkarnain MT. Ya. Gimana, sehat Pak? Alhamdulillah Kang Bubun, sahabat Lima Waktu, alhamdulillah ya dalam keadaan sehat, alhamdulillah. Kita akan ngobrol-ngobrol terkait dengan APBD Cimahi 2021 ya. Iya, betul. Nah, secara umum Pak, gambarannya untuk tahun 2021 itu nilainya berapa nih? Sampai ketok palu ya, dan kita mendapatkan evaluasi dari gubernur ya, yang turun sebelum akhir tahun ya, kita masih di angka 1,5 triliun. 1,5 triliun. Kemudian pendapatan kita total ya, pendapatan total baik dari PAD yang sekitar 300 miliaran plus dari transfer pusat, kemudian dari bantuan provinsi itu di 1,3. Kemudian kekurangannya ditambal lewat silpak kita yang menurut catatan di angka 200-an lah begitu, sehingga balance lagi ya, nol lagi. Tapi tadi kita rapat juga dengan TAPD mengabarkan, walaupun dokumennya belum kita dapatkan, yang mendapatkan bantuan lagi transfer daerah namanya dari provinsi ya, hampir 400 lah begitu, 400 miliaran. Kemudian ada dana bagi hasilnya, karena kan kita pajak khususnya pajak kendaraan kan di provinsi itu ditariknya gitu kan lewat Samsat, ya, kemudian baru dikembalikan bagi hasilnya. Dan itu kata Pak Asisten Keuangan tadi, itu hampir 2 triliun sekarang. Hampir 2 triliun. Berarti ada peningkatan yang cukup signifikan, Pak, itu dibandingkan tahun kemarin ya. Betul. Terus alokasinya biar belanja langsung, tidak langsung dan sebagainya gimana? Nah, kalau sekarang kan nih di 2021 ini baru ada perubahan sistem, Kang Bubun ya. Pertama, istilah belanja langsung, belanja tidak langsung sudah tidak digunakan. Sekarang istilahnya belanja operasi, dan belanja modal. Nah, jadi belanja operasi itu artinya buat belanja pegawai, ya, barang jasa, begitu ya, disatukan di sana. Ya, jadi gaji, tunjangan, ASN, kemudian DPRD segala macam masuknya ke belanja pegawai dan masuknya operasi, gitu ya. Jadi sekarang tidak ada lagi istilah belanja langsung dan tidak langsung, ya, tapi tadi belanja operasi dan belanja modal. Komposisinya berapa persen Pak untuk biaya operasi dan Komposisinya, modal? kalau sebentar ya, komposisinya buat tahun ini kalau nggak salah ya, untuk belanja biaya operasional. Biaya operasional itu sekitar 70%-an. 70%. Begitu ya. Ya, belanja lain-lainnya yang bisa diterapkan itu sekitar 30%-an gitu. Berarti belanja pegawai masih lebih tinggi Pak daripada masih tinggi. belanja untuk seingat saya belanja pegawai itu 700-an. 700 miliaran begitu ya. 700 miliaran. Karena memang ya tadi baik gaji yang sudah tercatat di pemerintahan maupun TKD kita. Ya, TKD kita kan tunjangan kinerja daerahnya ya cukup lumayan ya, bisa membantu lah teman-teman PNS di sini gitu ya. Terus Pak, 2 tahun ini ya, 2019 dan 2020 ini APBD Cimahi sempat defisit Pak. Sempat 200 miliaran gitu kalau nggak salah ya. Ya. Kenapa nih sampai terjadi defisit seperti itu? Ya, saya pikir itu di perencanaan ya, perencanaan dan kemudian kebutuhan yang mendesak gitu ya. Tapi alhamdulillah bisa kita koreksi tanda kutip gitu ya. Peran Dewan itu kan ada peran budgetingnya di sana, sehingga kebijakan-kebijakan anggarannya bisa kita sampaikan. Dan alhamdulillah khususnya buat periode sekarang ya, periode sekarang itu 2019-2024 yang mungkin ditandai dengan APBD 2020 berarti kan, 2020 itu alhamdulillah tidak ada defisit itu ya, sudah kita kembalikan kepada penganggaran yang balance
Karena ditutup oleh Silpa tahun sebelumnya ya Pak. Betul. Dan kemudian kita ingatkan kita tidak perlu ngoyo ya terhadap belanja-belanja yang mengakibatkan terjadinya defisit. Nah, alhamdulillah bisa ada kesamaan ya dengan kepala daerah sehingga kita 2020 sudah tidak ada defisit itu begitu. Nah, terkait dengan ini lahirnya PP 12 Pak tahun 2019 ya, tentang pengelolaan keuangan daerah, kemudian ada Perpres 33 tahun 2020 yang berlaku tahun ini nih. Ya. Implikasinya terhadap DPRD mungkin tidak hanya di Cimahi, tapi di Cimahi sendiri ya. Di seluruh Indonesia pasti ada implikasinya dari perubahan itu Pak, Perpres 33. Jadi yang pertama kan dari Perpres dari PP 12 itu kan terjadi dari perubahan pengelolaan keuangan daerah ya, yang kemudian Kemendagri itu membuat sistem yang terpusat namanya SIPD, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, terpusat semua seluruh Indonesia, tanda kutip lah data keuangannya, pengelolaan keuangannya ada semua di Kemendagri. Itulah yang merubah itu. Kemudian ya turunlah peraturan-peraturan turunan dari itu ya, termasuk salah satunya adalah Perpres 33, kemudian Permendagri 90 tahun 2019 tentang kodifikasi nomenklatur. Jadi semua kegiatan di pemerintah daerah sekarang semua sudah terkodifikasi dengan nomenklatur yang lebih rinci. Ya tanda kutip sudah ada semua kegiatan di sana gitu ya. Dan tanda kutip kreativitas atau inovasi daerah untuk membuat ya nomenklatur baru sudah tidak bisa begitu. Ya, ini mungkin bagian dari pengontrolan ya keuangan yang jauh lebih baik begitu ya, menuju good governance, government yang lebih baik lagi. Nah, seperti itu. Nah, sehingga ya turun tadi peraturan-peraturannya, termasuk Perpres 33 yang implikasinya buat DPRD Pak. Implikasinya kunjungan kerja jadi jelas ya, implikasi karena itu tarifnya nasional ya, ditentukan tarif nasional bukan lagi berdasarkan kemampuan keuangan daerah. Kalau sebelumnya kan diberikan hak kepada daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerahnya. Itu sebenarnya otonomi, itu bagus begitu ya. Tapi nggak tahu ini kebijakan pusat sampai bentuknya pun Perpres ya, Peraturan Presiden nomor 33 itu 2019 yang kemudian harus diberlakukan mulai di 2021 ya. Nah, ini berlaku ya. Inilah yang tanda kutip ya banyak mendapatkan protes dari pemerintah daerah ya maupun DPRD. Kenapa? Karena tidak terjadi proporsional yang baik ya antara pejabat ya, termasuk tingkat wali kota ataupun bupati ya dengan pejabat lainnya ya, DPRD termasuk dengan pelaksana ya, ASN, bahkan sampai THL pun gitu, sampai tenaga harian tetap pun juga tidak jauh-jauh beda gitu, cuma beda 50.000 sampai 100.000 tarifnya gitu kan ya. Dan ditentukan kalau perjalanan dinas ya, yang diatur sebenarnya bukan perjalanan dinas saja ya, narasumber diatur, kemudian ya kegiatan-kegiatan lain diatur ya, semacam ya. MC, moderator segala macam kan tercantum dengan jelas dan tegas begitu ya, termasuk tarif-tarif ya, tarif hotel di suatu tempat atau suatu daerah ada ketentuannya, tarif transportasi gitu ya. Nah, sehingga memang menyebabkan terjadi efisiensi yang sangat luar biasa. Kalau saya hitung-hitung mungkin bisa tinggal 25% efisiensinya itu yang digunakan ya. Artinya bisa menghemat, kalau dari perjalanan dinas itu bisa menghemat 50%-an lebih tuh. Kalau digabungkan dengan komponen lain bisa digunakan untuk kegiatan yang lain. Betul. Nah, ini terbukti Kang Bubun ya dari komponen belanja
perjalanan dinas saja, ya, dari 2019, 2020, 2021 aja, ya. 2019 itu anggaran perjalanan dinas kita sampai di 60 miliar. Itu APBD 2019 dan sudah teraudit begitu ya. Artinya sudah dilaksanakan. Tahun 2020 ya alhamdulillah ada juga pandemi di sana ya. Kan mulai refocusing gitu ya. Ada refocusing ya, terserap bukan terserap, dianggarkan di 54. Ya dianggarkan 54, tapi pelaksanaannya pasti jauh lebih turun dari itu karena pernah 3 bulan ya, sehingga saya itu April, Mei, Juni kita tidak melaksanakan perjalanan dinas ya saat PSBB awal-awal itu. Kemudian 2021 ya perjalanan dinas kita tinggal 20. Jadi kan hanya 40% tuh ya. 40% begitu. Karena tadi ada pengaruh Perpres 33 gitu ya. Perpres 33. Itu berdampak nggak Pak terhadap kinerja DPRD sendiri atau ya, eksekutif? Pertama sih kalau dari segi rencana kerja, kalau dari segi rencana kerja tidak berdampak. Ya artinya tetap kewajiban-kewajiban yang ada dalam tupoksi kita tetap kita rencanakan begitu ya. Kemudian teman-teman DPRD juga alhamdulillah tidak menurun semangatnya begitu ya. Kita laksanakan saja, ini memang ketentuan seperti ini begitu. Ya tapi yang menjadi masalah itu sekarang tadi dari kita rapat tadi dengan TAPD ada kendala teknis dalam sistem yang baru itu, yang SIPD yang terpusat itu ternyata belum dilengkapi dengan turunan penata usahaan keuangan daerahnya ya. Sudah keluar sih nomornya Permendagri 77 tahun 2020 tapi belum bisa di-download dan belum diterima oleh teman-teman Pemkot sebagai pelaksana pengelolaan keuangannya, sehingga sampai saat ini kita masih belum bisa melakukan kegiatan gitu Kang Bun. Ya. Artinya SK Wali Kota pun untuk mengatur hal ini belum keluar Pak sampai saat ini. Belum, karena memang tadi masih menunggu peraturan dari Kemendagri yang bisa menata usahakan itu. Jadi semangatnya insya Allah nggak turun ya, tapi belum bisa berkegiatan tanda kutip normal. Ya, kita berharap sih mudah-mudahan bisa segera ada payung masuk hukum. Gaji juga yang terlambat katanya Pak, sempat ya. Alhamdulillah untuk gaji dan gaji tunjangan yang itu masuk dalam kategori wajib mengikat. Ya, jadi wajib mengikat atau hak ya. Jadi walaupun SIPD belum beres, tapi kita bisa menggunakan SIPKAD yang Cimahi sudah miliki, ya sehingga buat gaji tunjangan pegawai seluruhnya begitu ya bisa terpenuhi kemarin walaupun telat ya. Lambat ya, sempat telat tapi ya. Telat hampir seminggu lah begitu ya. Kemudian untuk bayar. Kalau buruh ada yang demo Pak, kalau terlambat ini Dewan nggak bisa demo ya. Nggak bisa demo, karena terkunci dengan sistem ya. Terkunci dengan sistem. Kemudian buat bayar rekening listrik, ya air, telepon, operasional itu wajib mengikat gitu ya. Nah, kemudian muncul lagi kan ini PSBB ya, PPKM 11 sampai 25 ini kan harus ada anggaran. Tapi kebetulan anggaran kita simpan kan bisa menggunakan belanja tidak terduga, dan itu bisa oleh kebijakan Pak Wali Kota saja sudah bisa cair lah gitu. Karena artinya ada operasinya pasti kan. Ada biaya operasinya buat itu kan. Nah tapi buat kegiatan-kegiatan lain yang tidak ada hubungan dengan wajib mengikat, maka masih belum bisa. Masih belum normal ya Pak ya? Masih belum normal. Harapan kita mudah-mudahan bisa segera lah. Terakhir mungkin closing statement, harapan yang ingin disampaikan dari Ketua Dewan untuk 2021 ini pembangunan di Cimahi yang didukung APBD itu seperti apa nih Pak? Pertama, dengan kabar terakhir kita dapat bantuan lagi hampir 400 miliar ya, sehingga hampir 2 triliun APBD ini saya pikir ini sesuatu yang sangat leluasa bisa kita gunakan untuk pembangunan di Kota Cimahi gitu kan. Karena naiknya lumayan gitu tuh. Naiknya berarti kan hampir 1/4 ya. Ya hampir 20% gitu. Nah, ini harus bisa dimanfaatkan oleh Cimahi ya termasuk salah satunya kan bantuan keuangan dari provinsi
terhadap pembangunan Stadion Sangkuriang, ya, walaupun baru turun 110 ya dari rencana DED kita yang di 300 ya. Ya, tapi itu bisa kita mulai. Bisa kita mulai, mudah-mudahan ya harapan masyarakat ya, termasuk janji kepala daerah di periode ini kan untuk membenahi Sangkuriang bisa terselenggara. Ya, kemudian double track di Sulawesi Gajah sudah, underpass yang mungkin Sriwijaya masih bisa masih terus dalam kajian begitu ya. Tapi saya pikir tetap fokusnya memang di penanganan pemulihan ekonomi ya. Karena pandemi ini kan masih berdampak terus nih. Kita nggak tahu sampai kapan selesainya. Ya, memang diarahkan oleh pusat agar APBD juga ada kekhususan ya buat penanganan ekonomi, kemudian kesehatan dan sosial. Nah, saya pikir dengan angka yang hampir 2 triliun ini leluasa lah buat Cimahi buat pembangunan di 2021 ini. Dan ini tahun keempat ya dari periode Pak Ajay, Pak Ngatiana, yang mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Gitu. Baik, terima kasih. Sama-sama Pak Ketua Dewan. Mudah-mudahan ini obrolannya bermanfaat. Amin. Khususnya bagi masyarakat Cimahi. Amin. Nah, Sobat 5 Waktu, demikian obrolan saya dengan Ketua DPRD Kota Cimahi, Bapak Insinyur Ahmad Zulkairan MT. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.